adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita nih. Apa aja nih Kak Messi yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah sekolah minggu kita? Pertama, pasti kita harus siapkan Alkitab, sama alat tulis nanti untuk mencatat. Terus jangan lupa untuk berpakaian rapi dan sudah mandi adik-adik ya. Terus apa lagi nih Kak Messi? Nah, selama ibadah, selama sekolah minggu ini, kita harus duduk manis, duduk tenang, jangan ada yang sambil tidur-tiduran, atau sambil makan nih adik-adik semua ya. Nah, untuk itu adik-adik, hari ini Kak Peti dan Kak Messi mengundang adik-adik untuk berdiri karena kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan lagu apa nih Kak? Sama-sama katakan, saya bergirang. Oke. Kita nyanyinya bersaut-sautan ya adik-adik. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Bersama-sama. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dan mencintai Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang gantian kita yang jawab ya, kami siap tanya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dan mencintai Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dan mencintai Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dan mencintai Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali ya. Nah, kita kini saatnya untuk masuk ke dalam doa pembukaan. Lalu kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami pada pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang bugar, dengan sukacita yang baru ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sekarang kami ingin ibadah ya Tuhan Yesus. Meskipun kami masih online, meskipun kami masih di rumah, biarlah sukacita kami tetap sama ya Tuhan, dan terus bertambah di dalam rumah kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan biarlah firman Tuhan nanti juga boleh kami serap dalam hati kami dan juga kami lakukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita kembali mau mengingat mengenai 10 perintah Allah. Kalau minggu lalu kita ingat yang kita belajar yang ke-1 dan yang kedua. Sekarang kita yang ketiga dan keempat. Yang ketiga apa Kak Messi? Yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan
dan kuduskanlah hari Sabat. Kita balik tepuk tangan ya. Padanya kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Padanya kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, sekarang Kak Peti dan Kak Messi undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau mengatakan pengakuan iman rasuli. Kita mulai 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik masih tetap berdiri karena kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang nantinya kita akan bisa kelas ya Kak Misi. Betul Kak Peti. Untuk menyambut firman Tuhan kita mau angkat satu pujian lagi. Apa tuh Kak Misi pujiannya? Kita mau katakan Yesus berpesan. Yesus berpesan. Dalam dunia ini bersinarlah.
tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita mau berdoa dulu. Kak Frede undang adik-adik semua, boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepada-Mu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Kau sudah senantiasa menyertai kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai setiap kami, supaya kami boleh mendengarkan, supaya kami juga boleh mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu ini Bapa, supaya apa yang hamba katakan semuanya itu berasal dari-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan belajar dari satu orang tokoh yang bernama Cornelius. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Cornelius yang menerima Injil. Nanti juga kita akan belajar tentang pesan keselamatan bagi setiap orang. Nah, adik-adik, pernah gak sih adik-adik mendengarkan nama Cornelius? Atau ada yang masih asing dengan nama Cornelius ini? Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengarkan nama Cornelius ini adik-adik, tapi Kak Frede akan menceritakan, akan memberitahu pada adik-adik semua siapa sebenarnya Cornelius ini. Nah adik-adik, kita akan melihat siapa sebenarnya Cornelius ini melalui video ini. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamah kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang Cornelius. Jadi sekarang kita sudah tahu ya adik-adik, siapa itu Cornelius? Ya, Cornelius adalah seorang perwira pasukan yang bernama pasukan Italia. Nah, adik-adik, Cornelius ini bukan dari bangsa Yahudi, tapi Cornelius ini sangat baik hati, suka memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Cornelius ini juga merupakan orang yang saleh. Bukan cuma Cornelius, tapi juga seisi rumah Cornelius adalah orang yang saleh, adalah orang yang takut kepada Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita juga sudah menyaksikan bahwa seorang malaikat datang kepada Cornelius. Malaikat ini memerintahkan Cornelius untuk mencari seorang yang bernama siapa adik-adik? Bernama Petrus. Nah setelah itu Cornelius mengirimkan orang kepercayaannya untuk bertemu dengan Petrus. Nah adik-adik, setelah orang kepercayaan Cornelius ini bertemu dengan Petrus, kemudian Petrus pun ikut ke rumahnya Cornelius. Nah adik-adik, apa yang dilakukan Petrus kepada Cornelius dan keluarganya? Nanti akan kita saksikan di video selanjutnya. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun
yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan videonya bagaimana Petrus menyampaikan Injil kepada Cornelius dan keluarganya. Tadi juga kita sudah menyaksikan ya adik-adik bagaimana Cornelius menerima Injil tersebut. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang pesan keselamatan. Pesan keselamatan bagi setiap orang. Sama halnya tadi seperti Cornelius ya adik-adik. Dia bukan dari bangsa Yahudi, tapi sekalipun Cornelius bukan dari bangsa Yahudi, tapi Cornelius mendapatkan keselamatan. Nah adik-adik, Allah itu, Tuhan Yesus itu tidak memandang adik-adik dari suku mana, adik-adik dari bangsa mana, kulit adik-adik hitam atau putih. Tuhan Yesus tidak memandang itu semua, karena keselamatan tersedia bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, selesailah pelajaran kita di minggu ini. Tadi kita sudah belajar bagaimana Cornelius menerima Injil, bagaimana Cornelius mendapatkan keselamatan. Nah adik-adik, keselamatan itu tersedia bagi setiap orang. Allah tidak pernah membeda-bedakan orang untuk mendapatkan keselamatan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini kami sudah boleh belajar Bapa dari seorang tokoh yang bernama Cornelius, bagaimana dia boleh menerima Injil dan juga keselamatan dari Tuhan. Bapa, ajar kami juga Bapa untuk menjadi orang Kristen yang diselamatkan Bapa. Bagaimana kami boleh menjadi garam dan terang Bapa bagi orang-orang sekitar kami, supaya mereka juga Bapa boleh semakin mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam Nama saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu depan.